Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan ya kuliah kita tentang konversi data spasial. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan fokus memberikan beberapa contoh ya, contoh operasi-operasi konversi yang sekiranya kita perlukan ketika kita berhadapan dengan data-data baik itu raster, kemudian vektor dan sebagainya. Biasanya materi ini perlu waktu 4 minggu ya, 4 minggu karena langsung apa yang disampaikan ini langsung dipraktekkan biasanya, dan saya harus memeriksa apakah pekerjaannya benar atau ada yang keliru. Nah, cuman karena ini terbatas waktunya, jadi saya akan sampaikan langsung dalam waktu satu pertemuan saja. Ini yang beberapa contoh yang saya ambil berdasarkan kasus yang pernah kami coba. Jadi secara umum kita punya dua data, raster dan vektor. Dan ketika kita bicara tentang konversi data spasial, itu adalah kombinasinya hanya seperti ini, misalkan raster dengan dengan format yang berbeda atau extension misalkan yang berbeda. Kemudian vektor ke vektor, kemudian raster ke vektor, vektor ke raster, itu saja sebenarnya proses konversi yang kita lakukan. Tetapi di balik itu banyak hal yang sebenarnya keterampilan yang harus kita miliki. Misalkan ketika kita ingin melakukan konversi dari raster ke vektor, misalkan itu tidak untuk jadi gitu. Itu pun nanti ketika kita memiliki data vektor gitu, tapi harus diubah formatnya ke format lain, itu juga perlu beberapa tahapan yang harus kita ketahui. Ini sebagai contoh, misalkan untuk manajemen data raster di sini saya membuat dua pokok bahasan. Yang pertama itu adalah ceritanya saya akan membuat kontur dari data DEM yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah saya ingin membuat daftar titik tinggi. Saya ingin membuat daftar titik tinggi dari DEM yang saya miliki. Nah, ketika saya memiliki DEM, kemudian ingin saya buat kontur, kira-kira ada beberapa tantangan yang nanti akan saya lalui. Misalkan yang A ini adalah ada kata jikanya. Jika misalkan ternyata sebuah ROI yang saya pilih, sebuah area yang saya pilih itu lebih dari satu scene, maka apa yang harus saya lakukan? Nah, salah satunya itu adalah saya harus melakukan mosaiking. Saya gabungkan antara dua atau lebih scene yang ada. Nah, ini masih raster sebenarnya. Kemudian yang kedua, saya juga untuk membuat kontur dari DEM ini, saya memerlukan data tambahan. Jadi tidak hanya sekedar DEM udah jadi gitu ya, DEM kemudian jadi kontur, tidak. Tapi bisa jadi karena kita sudah menentukan batas area yang kita inginkan, kita memerlukan region of interest. Region of interest ini biasanya kita bisa create ya, misalkan kita lakukan digitasi secara manual, atau misalkan saya unduh dari website tertentu atau sumber tertentu, misalkan dari Inagro portal dan sebagainya. Nanti di contoh ini adalah kita unduh garis pantai. Nah, cuman ketika saya unduh garis pantai, saya menemukan masalah. Ternyata bahwa garis pantai saya itu adalah polyline gitu. Padahal untuk daerah yang tertutup harusnya polygon. Maka saya harus bisa melakukan konversi dari polyline ke polygon. Nah, baru setelah jadi polygon, saya lakukan konversi dari polygon ke ROI atau region of interest. Nah, setelah itu saya bisa melakukan subsetting, saya bisa melakukan pembuatan kontur dari DEM, kemudian setelahnya saya lakukan subsetting DEM yang sudah saya dapatkan tadi itu berdasarkan ROI yang saya buat. Itu bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua itu adalah saya ingin membuat daftar tinggi dari DEM yang sudah saya buat. Nah, di sini ceritanya itu adalah daftar tinggi yang saya buat nantinya itu harus homogen atau harus beraturan. Nah, dia tidak acak, dia harus beraturan. Bagaimana caranya? Nah, di sini misalkan saya harus membuat namanya point of sampling. Kita menggunakan fasilitas, misalkan kalau di ArcGIS itu ada VisNet misalkan.
kita lakukan point of sampling sehingga grid-nya akan beraturan. Ya. Kita membuat grid, kemudian di tengah-tengah grid itu ada titik, kemudian titik itulah yang akan kita isi sebagai titik kita yang berisi data ketinggian. Maka kita perlu melakukan extract multi-value to point. Nah ini maka kita akan dapat daftar titik-titik yang rapi, ya. Misalkan dia per 100 meter atau seperti apa, itu dia akan rapi. Nah setelah dia jadi bisa kita ubah semau kita, misalkan kita mau jadikan dia Excel atau apa, kemudian kita kirim ke kolega kita dalam bentuk Excel, itu tidak masalah. Kemudian yang bagian kedua itu adalah data vektor, ya, manajemen data vektor. Di sini saya tekankan itu hanya dua sebenarnya. Yang pertama itu adalah kadang bahwa software kita itu, ya, software di komputer kita itu tidak tersedia, atau software yang kita butuhkan itu tidak tersedia. Misalkan saya nggak punya ArcGIS, misalkan, tetapi saya ingin dapat data point. Gitu. Nah, kalau saya punya software tadi, misalkan saya cukup dengan point dengan titik 2 ini, saya dapat titiknya. Nah, tapi kadang saya nggak punya softwarenya, gitu ya, akses internet terbatas, gitu. Kemudian saya juga nggak mungkin mendownload DEM-nya, gitu, karena akses internet terbatas dan DEM itu juga tidak tersedia di komputer saya. Maka di sini catatannya adalah saya bisa mengambil data tadi itu, ya, itu dari sumber terbuka, misalkan dari Kirin Extractor misalkan, atau Google Earth misalkan. Nah di sini misalkan untuk Kirin Extractor di sini ada banyak format yang akan kita temui di sini. Misalkan saya akan dapat datanya itu CSV nanti. Kemudian saya ingin jadikan SHP, misalkan. Saya jadikan DEM, atau saya jadikan Excel. Nah tergantung keperluan kita. Kemudian saya juga bisa memanfaatkan Google Earth misalkan. Google Earth hampir semua orang, ya, Geomatika itu punya Google Earth di laptopnya, ya, kecuali memang yang nggak punya, ya. Jadi harusnya mahasiswa kita itu punya Google Earth, gitu ya. Nah di Google Earth ini saya juga bisa ekstrak poinnya, titik tingginya. Nah, tapi di sini catatannya itu adalah saya nggak bisa langsung misalkan jadikan dia SHP atau Excel, dia jadi KML atau KMZ nantinya. Nah, dari KML atau KMZ itu, maka saya jadikan dia format lain. Misalkan saya jadikan dia SHP, kemudian saya jadikan Excel, atau saya jadikan dia langsung menjadi raster, misalkan DEM. Itu tergantung keperluan. Kemudian yang kedua, ini saya hanya mengingatkan, saya kira semua mahasiswa sudah paham yang nomor 2, B2, itu adalah ketika saya punya data vektor, itu saya harus punya kemampuan untuk melakukan editing data vektor, editing spasialnya. Nah, editing spasial itu bisa kita lakukan menggunakan atribut kita. Jadi kita edit atributnya, atau kita menggunakan region of interest yang kita punya. Nah, cuman nanti tentu akan berbeda ketika misalkan saya ingin memotong data saya dengan ROI, ketika data saya itu vektor, itu akan berbeda dengan ketika saya memotong data yang formatnya raster. Kemudian yang ketiga itu kemarin kita sudah bahas, di sini nanti kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan. Untuk persiapan UTS kita itu adalah kita akan uji coba beberapa metode interpolasi spasial. Di sini misalkan kita akan coba IDW, misalkan Inverse Distance Weighting dan Kriging. Oke, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang bagian pertama itu adalah kita memerlukan tentunya bahan dan prosedur. Jadi bahannya itu adalah nanti DEM-nya akan kita unduh, bisa melalui Explorer, gitu ya, kalau kita ingin mendownload DEM SRTM 30 meter misalkan, atau kita bisa mendownload data DEM nasional misalkan, yang ukuran gridnya lebih baik, dia lebih kecil ukurannya. Kemudian yang kedua adalah selain saya dapat data rasternya tadi, saya juga bisa unduh data vektor. Nah, data vektor ini misalkan saya ambil dari tanaair.indonesia.go.id. Kenapa saya ambil di sini? Karena batas wilayah dan sebagainya itu yang akurat itu adalah berasal di sini.
berasal dari website ini. Jadi peta RBI dan kawan-kawan gitu ya. IGD itu adalah tersedia di website ini. Nah, kita bisa download salah satunya misalkan kalau saya ingin melakukan klik ya, saya ingin memotong citra saya itu berdasarkan atau data saya berdasarkan sebuah pulau gitu, maka saya mendownload batas atau garis pantainya dan seterusnya. Nah, ini adalah prosedurnya. Yang pertama itu adalah kita akan melakukan membuat dam, dari dam menjadi kontur. Kemudian yang kedua ini tidak saya jelaskan di sini. Jadi di sini dia hanya dari dam menjadi kontur, kemudian dari dam menjadi spot height. Sementara yang lainnya ini nanti di slide berikutnya. Nah, kita bisa menggunakan banyak sekali software. Bisa menggunakan ArcGIS, kemudian Envy, kemudian Global Mapper, dan sebagainya. Atau software-software open source lainnya yang tersedia. Nah, ini bisa nanti menggunakan software-software yang memang sudah familiar atau memang sudah dimiliki masing-masing mahasiswa. Tapi sebagai catatan, beberapa istilah di sini itu sebagian besar menggunakan istilah yang ada di ArcGIS. Nah, nanti bisa disesuaikan untuk software lainnya. Bisa jadi istilah yang digunakan itu adalah istilah yang sedikit berbeda. Nah, ini adalah contohnya bahwa kenapa contoh ini saya pakai ini karena ini salah satu contoh yang sebenarnya cukup menarik. Jadi ada sebuah pulau yang dia memiliki 2 scene atau dia memerlukan 2 scene untuk bisa mendapatkan dam penuh di satu pulaunya. Nah, ini ada scene yang sebelah barat, kemudian scene sebelah timur. Bali juga seperti itu sebenarnya. Kita bisa gunakan itu. Dengan cara ini kita secara tidak sadar gitu ya akan juga mempelajari bagaimana cara melakukan mosaiking dari lebih dari satu scene yang tersedia. Nah, selanjutnya adalah seperti ini. Kalau kita perhatikan ada dua scene, kiri dan kanan. Yang kiri ini adalah sebenarnya hanya mencakup sebagian kecil dari Pulau Lombok di sini. Kemudian sebagian besarnya itu adalah berasal dari sisi kiri. Tetapi bagaimanapun kita masih tetap memerlukan data dari sisi kiri. Nah, kita bisa melakukan mosaiking. Ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah software di Envy. Kita bisa melakukan mosaiking citranya dengan berbagai metode. Salah satunya misalkan di sini kita menggunakan seamless mosaic. Jadi kita ambil 2 citranya, kemudian kita gabungkan. Ini ada di penginderaan pelajarannya. Kemudian selanjutnya adalah karena ketika saya gabung ya, citranya saya gabung, maka banyak data yang saya tidak perlukan. Jadi karena dam saya ini adalah terkait darat saja, maka informasi di luar daratnya itu tidak saya perlukan. Sehingga saya perlu mengambil data hanya di bagian yang saya perlukan. Nah, di sini caranya itu adalah saya akan mengunduh data dari Inageo Portal. Jadi saya akan mengunduh data garis pantai yang ternyata dia formatnya polyline. Nah, dari polyline ini nanti harus saya ubah menjadi polygon. Kemudian dari polygon saya ubah menjadi region of interest atau ROI. Nah, prosesnya ini bisa Anda pelajari sendiri. Kemudian setelah dia jadi, maka saya lakukan subsetting. Jadi saya potong ya citranya supaya semua bagian yang di luar merah ini ya, itu tidak usah ikut, sehingga jadinya adalah seperti yang persis di belakang saya ini. Ini adalah proses subsetting dam berdasarkan region of interest. Kemudian setelah saya punya, selanjutnya saya bisa buat data saya tadi itu sebagai kontur ya. Sebelumnya itu dia raster berdasarkan pixel ya. Saya ingin menampilkan data saya dalam format kontur. Saya ingin datanya itu adalah data kontur nantinya. Nah, ini saya bisa ubah ya. Saya bisa ubah data saya menjadi kontur. Nah, 2 yang di belakang saya ini perbedaannya itu adalah di ukuran interval konturnya saja sebenarnya. Walaupun ini juga saya gunakan software yang berbeda antara yang atas dan yang bawah. Jadi kalau saya tidak keliru, yang atas ini
ini menggunakan ArcGIS, yang bawahnya ini menggunakan Global Mapper. Nah, cuman catatannya di sini saya ingin ingetin pelajaran kartografi kita bahwa secara umum ada aturan ya. Jadi interval kontur itu adalah setengah dari ukuran grid dam. Jadi kalau Anda punya dam 30 meter, maka interval kontur maksimumnya adalah 15 meter nantinya. Nah, tetapi karena data ini banyak, ini satu pulau ya, maka tentunya kalau kita gunakan 15 meter bisa, tapi dia akan memerlukan waktu processing yang lama dan memori yang lebih banyak ketika prosesnya sudah selesai. Nah, sebagai contoh misalkan untuk memudahkan kita naikkan interval konturnya misalkan 100 meter atau seperti apa gitu. Ini untuk memudahkan saja, tetapi secara teori kita bisa ngejar sampai 15 meter. Nah, bagian yang kedua itu adalah bagaimana caranya saya membuat titik tinggi spot height ya dari dam. Jadi kalau kita diberikan data dam, kemudian saya diminta untuk membuat daftar koordinat yang ada tingginya. Kemudian dia harus dikirim dalam Excel misalkan. Ada X, Y, kemudian ada Z-nya. Kemudian satu-satunya data yang diberikan itu adalah data dam. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya bisa menggunakan ini. Jadi yang pertama itu adalah saya bisa lakukan saya bisa membuat sampling grid. Jadi sampling grid ini bisa kita gunakan kalau di ArcGIS kita punya tool namanya Fishnet. Kita bisa punya Fishnet, kemudian di sini kita bisa tentukan ukuran gridnya. Nah, setelah dia jadi, maka saya akan dapat sebuah data yang isinya grid, jadi kota-kota saja. Nah, selanjutnya adalah saya ingin mendapatkan data titik dari setiap tengah kotak itu, maka saya gunakan misalkan extract multi value to point. Dengan tentunya di sana ada layer dam. Supaya apa? Supaya dia langsung mengambil data Z-nya atau data ketiganya. Jadi X-nya sudah saya dapatkan sebelumnya, kemudian Z-nya itu adalah saya dapatkan dari data dam-nya. Ini juga berlaku untuk data-data lain. Misalkan saya punya data temperatur misalkan yang formatnya raster misalkan, kemudian Anda diminta untuk ekstrak data temperatur pada koordinat tertentu yang beraturan, maka bisa digunakan cara seperti ini. Jadi kata kuncinya adalah Fishnet, kemudian extract multi value to point. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Jadi yang kiri ini secara visual ini adalah hasil dari Fishnet. Ya, hasil dari Fishnet. Kemudian dari Fishnet ini saya ingin dapat setiap titik ini ada nggak isinya, gitu ya. Ada nggak isinya. Jadi kalau saya punya data raster itu adalah dam, maka isinya ini adalah ketinggian atau elevasi. Tapi kalau dia misalkan temperatur, berarti setiap titik ini ada data temperaturnya. Ini adalah contoh, kalau dia dam, saya ekstrak, maka saya akan memiliki data Z. Nah, data Z-nya seperti ini. Nah, dari mana data X-nya? Anda bisa ekstrak sendiri dari datanya. Jadi kita bisa bikin XY ya. Di sini ada field X, kemudian Y, kemudian calculate geometry, maka akan dapat X, Y, Z. Z-nya itu adalah dari dam-nya ini. Nah, cuman hati-hati di sini biasanya kalau sudah lama tidak pakai itu ketukar nanti X-nya yang mana, Y-nya yang mana ya, antara lintang dan bujur ketukar gitu. Sehingga begitu diplot lagi bisa diplot tapi dia terbalik datanya. Oke, kemudian yang bagian yang kedua itu adalah seperti cerita yang tadi, saya nggak punya dam nih. Saya nggak punya dam. Kalau saya download, saya perlu pakai data yang lumayan misalkan, atau bukan karena pakai datanya, tapi misalkan sinyal di tempat saya itu masih datang dan pergi misalkan, maka saya bisa menggunakan sumber terbuka. Ini adalah salah satu sumber terbuka, namanya Terrain Extractor. Anda bisa bermain-main ke zonums.com. Jadi di zonum.com kalau kita ingin belajar tentang konversi data, itu banyak sekali tool yang sudah mereka sediakan. Nah, salah satunya itu adalah Terrain Extractor. Jadi Terrain Extractor ini
dia memanfaatkan data seperti ini. Jadi macam-macam. Jadi Anda bisa cek di sini ada SRTM dan sebagainya yang dia pakai sebagai sumber data untuk ketinggiannya. Nah, di T-Rate Extractor ini kita tinggal menentukan lokasi kita. Jadi sangat sederhana sekali. Jadi kita tinggal set lokasi kita. Misalkan saya set ini adalah Gunung Liman ya di Ponorogo ya, Ponorogo Kediri. Itu ada sebuah gunung ya. Ini dulu longsor ya di daerah Hulu. Saya set daerahnya ini bisa gampang sekali setnya, bisa menggunakan latitude longitude atau Anda bisa drag saja, jadi Anda bisa geser-geser gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kita perlu setelah kita set location, kita adalah set sampling method. Nah ini di kanan atas ini ada sampling methodnya. Jadi yang pertama itu adalah randomly. Kita bisa set datanya secara random dengan jumlah maksimum 5.000 titik yang diperbolehkan. Jadi kalau kita isi 500 misalkan sebagai contoh, maka dia akan ngepin suka-suka dia, gitu ya. Dia akan ngepin secara acak. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan uniform grid. Jadi kita bisa membuat grid yang seragam dengan menentukan space antar row, space antar kolom. Contohnya misalkan di sini adalah space antar row-nya itu adalah 500 meter. Nah, ini satuannya meter, kemudian space antar kolom itu adalah 500 meter. Maka setiap 500 meter ke utara dan ke timur gitu, atau utara, selatan, kemudian timur barat, itu dia akan memiliki satu titik sehingga dia lebih seragam. Kemudian setelah ini jadi, kita tinggal get elevation, maka software inilah yang akan bekerja untuk mengekstrak data yang kita miliki. Ini contohnya. Jadi saya set, saya ingin mendapatkan 4.900 titik, kemudian di dalam area ini, scene yang terbuka ini, maka dia akan memproses, ya, memprosesnya. Jadi di sini ada pilihan, kita bisa klik drawing, bisa kita uncheck. Kalau dia drawing, maka dia akan seperti yang di belakang saya ini. Jadi dia akan memasang pinnya. Pinnya akan dipasang. Dan karena yang saya pilih itu adalah random, maka dia akan pilih secara random. Sejumlah 4.900. Nah, setelah dia selesai, maka ada dialog box yang muncul, gitu. Ada pop-up seperti ini akan muncul, yang memberi pilihan kepada kita. Jadi setelah jadi ini mau diapakan, gitu. Yang pertama pilihannya ada dua, separatornya mau apa, kemudian elevasinya satuannya apa. Nah, separatornya ini bisa menggunakan tab, space, dan sebagainya, atau koma, dan sebagainya. Bisa kita pilih macam-macam. Contoh di sini misalkan saya menggunakan space atau tab. Kemudian elevation-nya kita gunakan meter. Kita bisa gunakan yang lain, misalkan feet, dan sebagainya. Bisa kita gunakan. Nah, setelah itu adalah kita create report. Ya, create report. Setelah di create report, maka kita akan dapat file seperti yang paling kiri ini. Ini adalah file di Notepad seperti ini ya. Kita akan dapat seperti ini. Baru setelah ini jadi kita bisa import misalkan dari Excel kita, maka kita bisa atur formatnya. Misalkan kolom pertama itu adalah number, kemudian latitude atau bintang, kemudian longitude atau bujur, kemudian D-nya, kolom berikutnya itu adalah elevation atau elevasi. Nah, bisa seperti ini. Nah, kalau juga sudah jadi seperti ini, konversi yang kita perlukan apa? Nah, tergantung maunya apa. Jadi ada orang yang cukup Excel, gitu. Kita kirimkan dia Excel, maka dengan software yang dia punya, dia bisa lakukan apapun. Gitu. Atau misalkan kalau saya ingin uji coba, misalkan dari Excel saya bisa bikin apa? Oke, saya bisa bikin SHP misalkan. Saya bisa bikin SHP, titik-titiknya saya plot. Kemudian yang kedua, saya bisa bikin kontur. Dari poin tadi, saya bisa bikin kontur. Saya bisa bikin kontur seperti ini. Dan dia akan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang bagian yang kedua itu adalah dari Google Earth. Jadi Google Earth ini juga banyak sekali yang dipakai oleh teman-teman kita dari teman-teman kita yang praktisi ya, jadi teknik sipil dan sebagainya gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah
di sini ada proses konversi yang kita perlukan, jadi konversi data vektor. Contohnya misalkan karena Google Earth itu hanya bisa mendapatkan data KML atau KMZ, ya kita dapat KML, kemudian KML-nya mau diapakan, kita bisa bikin SHP misalkan. SHP-nya mau saya apakan gitu, saya bisa bikin Excel. Excel-nya saya mau apakan, misalkan. Saya ingin ubah lagi misalkan jadi SHP apa, itu terserah kita. Nah, ini prosedurnya sangat sederhana sekali sebenarnya. Kita tinggal buka Google Earth kita, kemudian kita bisa add pad, kemudian kita bisa digit di sembarang yang kita mau. Ini contohnya yang bagian yang tengah ini. Kita akan oret-oret saja di bagian data yang akan kita ekstrak datanya, kemudian kita tinggal simpan nama padnya, misalkan di sini adalah raw, kemudian simpan apa namanya datanya sebagai KML, save place as KML, KML. Nah, setelah itu maka dia bisa dibuat macam-macam. Nah, ini catatannya adalah setelah dia jadi KML, kita bisa langsung ke SHP sebenarnya. Cuman ada beberapa, biasanya ada beberapa kendala. Jadi ada yang apa namanya elevasinya tidak muncul dan sebagainya. Ini dulu kita menggunakan TCX converter. Satu tahun kemarin kabarnya TCX converter ini down servernya, sehingga kita perlu menggunakan yang lain. Anda bisa cek nanti ada alternatifnya, TCX converter alternatif, kita bisa gunakan itu. Nah, kalau kita menggunakan TCX converter, kita tinggal buka data yang sudah KML tadi, kemudian kita lihat di sini altitude-nya ya. Altitude-nya nanti kalau pertama kita buka itu adalah 0, datanya tidak ada ya. Kemudian kita tinggal masuk track modify ya. Di sini ada track modify kanan di sebelah sini ada menunya track modify, kemudian kita update altitude ya. Kita tinggal update altitude, kemudian kita tinggal export ke CSV. Nah, setelah jadi CSV tentunya macam-macam bisa dilakukan. Jadi kita bisa bikin Excel, kita bisa bikin SHP dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau sudah jadi, saya bisa panggil datanya sesuai CSV yang saya punya. Jadi tanpa lewat Excel, misalkan langsung CSV, saya panggil langsung ke ATS, itu juga bisa. Kemudian saya tinggal display XY data, kemudian saya tinggal tambahkan data altitude-nya. Maka saya punya latitude, longitude, altitude. Maka setelah ini jadi, mau diapakan aja, terserah kita. Nah, ini contohnya adalah saya plot sebagai poin, kemudian kalau udah punya poin seperti ini, saya bisa jadikan dia kontur dan sebagainya. Sehingga lebih mudah dikelola. Kalau dia sudah titik itu, sebenarnya format data ini adalah format data yang sangat mudah untuk diapa-apakan nantinya. Nah, bagian kedua itu adalah editing data vektor. Nah, ceritanya cuma begini. Jadi adalah saya punya dua data gitu ya. Data sampling grid nanti dari Visnet Anda akan dapat seperti ini gitu ya. Ada data-data yang tidak kita perlukan, sementara sebagian dari ini kita perlukan. Maka kita perlu memisahkan antara dua data ini gitu ya. Dua data ini sesuai dengan region of interest kita, sesuai dengan apa namanya studi kita, wilayah studi kita. Contohnya wilayah studi kita itu adalah sebuah pulau seperti ini. Maka setelah saya lakukan editing, kira-kira yang saya inginkan itu yang seperti yang kanan ini. Semua data yang berada di luar pulau ini saya hapus. Nah, hanya data yang berada di dalam pulau ini saja yang saya gunakan datanya. Nah, ini caranya macam-macam. Dua di sini misalkan contohnya itu adalah saya bisa melakukan selection lewat atribut. Lewat atribut di sini saya bisa menggunakan atribut, jadi kita bisa select atribut, select by atribut. Kemudian saya akan cek datanya. Jadi kita bisa open table dulu, open properties. Kemudian saya cek kira-kira yang saya tidak inginkan itu berapa sih nilainya. Kira-kira kalau sebuah data DEM itu kalau dia di laut itu adalah datanya 0 atau menggunakan simbol tertentu. Nah, di sini dia menggunakan simbol tertentu. Dia menggunakan minus 9999, itu artinya dia nggak ada datanya. Nah, jadi saya akan cari semua data yang ada nolnya, ya, ada nolnya. Kemudian juga atau di sini dia pakai dan, sebenarnya cukup pakai atau saja.
salah satu saja terpenuhi, saya pakai dem subset sama dengan 0 or dem subset equal to minus 9999. Kemudian saya tinggal apply, maka dia akan terselect semua yang biru ini. Ini semua poin yang berada di luar ini akan terseleksi dan dia akan berwarna biru. Nah, setelah dia terseleksi, saya tinggal delete datanya, maka yang tertinggal adalah yang nilainya di atas 0. Kemudian yang kedua, saya juga bisa menggunakan fasilitas clipping, ya, analyze tool, kemudian extract clip. Saya bisa clip datanya menggunakan ROI yang sudah saya punya, maka saya akan bisa dapatkan otomatis seperti yang di kanan ini. Nah, di bagian terakhir itu adalah spatial interpolation, ya. Ini adalah kemarin sempat kita bahas dan nanti akan kita pakai sebagai bahan untuk uji coba. Jadi ini adalah data sebelumnya. Jadi ini kita ambil dari data yang di belakang saya ini, cuman dia disederhanakan, ya. Kemudian dari data ini perintahnya itu adalah saya ingin dapat dem-nya, ya, dem-nya dan dia raster. Nah, saya bisa menggunakan beberapa metode. Salah satu misalkan saya menggunakan kriging. Nah, kira-kira kalau kriging jadinya seperti yang sebelah kiri. Kalau saya menggunakan IDW, dia jadinya seperti kanan. Nah, ini dia agak berbeda nanti hasilnya. Jadi catatannya di sini kalau dia IDW, dia interpolasinya masih dalam rentang data masukannya atau data inputnya. Jadi kalau data inputnya itu ketinggiannya 0 sampai 2000, maka tidak akan ada data negatif dan tidak akan ada data yang lebih dari 2000. Tetapi kalau menggunakan kriging, bisa mungkin muncul data negatif dan bisa mungkin muncul data lebih dari 2000. Nah, ini adalah setelah saya memiliki data dem yang sudah saya buat tadi itu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah saya bisa hanya fokus pada data yang di darat saja, gitu. Karena data aslinya itu hanya yang di darat saja, maka kita bisa melakukan clipping, ya, extract by max tool. Jadi kalau dia vektor kita menggunakan clip, kalau dia raster kita menggunakan extract by max tool. Dan di sini saya menggunakan polygon garis pakai, maka saya akan dapat data seperti ini. Dan ini sudah sangat bagus sekali untuk data dem-nya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi lebih lanjut.